Oke, kita masuk ke modul ketiga yaitu Start Your First Ad. Di modul ketiga ini kita akan mulai belajar bagaimana cara mendesain, kemudian memplanning dan menjalankan iklan pertama Anda di Facebook. Karena di modul ketiga ini goals Anda adalah Anda bisa menjalankan iklan Facebook Anda untuk pertama kalinya jika Anda belum pernah melakukan iklan di Facebook sebelumnya. Namun jika Anda sudah pernah beriklan di Facebook, maka di modul ketiga ini Anda akan belajar step by stepnya dengan cara yang benar, tentunya bagaimana cara Anda bisa menjalankan iklan di Facebook. Di modul ketiga ini kita mulai dengan understanding campaign structure. Kita harus memahami apa sih struktur campaign yang ada di iklan Facebook itu. Mari kita mulai. Saya akan pakai pen ya. Oke, nah di dalam iklan Facebook ada 3 urutan. Yang pertama adalah campaign. Campaign ini yang paling atas ya, ini campaign. Campaign ini adalah di mana Anda menentukan objektif iklan Anda di Facebook. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Anda juga pernah mendapatkan tips dari saya bagaimana cara menentukan objektif yang tepat untuk iklan Anda, tentunya dengan goals dari produk Anda. Kemudian di campaign ini Anda bisa menentukan objektif misalnya seperti awareness, consideration, dan conversion. Kalau kita pergi ke Facebooknya, nah ini dia. Nah di sini tipe objektif atau di tipe campaign, ini sebelah kiri ini teman-teman. Di sini ada campaign. Nah ini ad account, ini biasanya kalau Anda belum membuat ad account ya. Jadi ada strukturnya itu ada campaign, kemudian ad set, lalu ad. Nah campaign di sini Anda menentukan objektif campaign dari iklan Anda. Mau awareness, consideration, dan conversion. Nah video sebelumnya sudah saya pernah bahas bahwa bagaimana cara Anda menentukan tipe objektif iklan yang terbaik untuk produk Anda. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada ad set. Nah, ad set ini adalah di mana Anda melakukan setting atau setup mengenai audience target audience Anda, kemudian placement tempatnya, iklan Anda mau ditempatkan di newsfeed Facebook saja, mau di mobile, mau di desktop only, atau mau di video dan lain sebagainya, Anda tempatkan atau Anda setting di dalam ad set. Kemudian juga ada budget juga disetting di dalam ad set. Kemudian ada schedule. Schedule ini Anda juga bisa melakukan scheduling kapan iklan Anda tayang, di jam berapa saja iklan Anda tayang. Nah, semua ini diatur di dalam ad set. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya ad, teman-teman. Nah, ad ini adalah di mana kita mengatur ad kreatifnya. Ad kreatif itu adalah kreatif dari image maupun copywritingnya. Jadi ada kata-kata yang kita atur, kemudian ada image-nya. Jadi gimana cara membuat image, menampilkan image yang bisa mengundang orang untuk mengklik iklan Anda, copywritingnya seperti Anda. Nah, Anda setting di dalam ad. Jadi lebih ke ad kreatifnya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, di dalam satu ad set Anda bisa membuat 2 ad yang berbeda. Nah, di dalam satu ad set Anda bisa membuat 2 ad berbeda. Di ad set ini Anda menempatkan audiens yang sudah Anda tuju, Anda sudah targetkan, placementnya udah Anda setting dan lain sebagainya. Namun Anda ingin melakukan tes nih dari 2 ad kreatif yang berbeda. Misalnya yang satu ini fotonya foto model cowok, yang satunya ini foto model cewek. Nah, Anda bisa melakukan tes dengan 2 ad kreatif yang berbeda di dalam satu ad set dan di dalam satu campaign. Oke ya. Jadi di dalam satu ad set Anda bisa membuat 2 ad yang berbeda sebagai testing. Yang satu model cowok, yang satu model cewek, dan Anda tes mana yang lebih perform dan mana campaign yang bisa menghasilkan profit lebih besar. Oke, nah itu strukturnya. Kemudian, nah ini adalah namanya simple campaign. Nah, simple campaign ini terdiri dari satu campaign. Anda menentukan objektif iklan Anda apa. Kemudian ada ad set, satu ad set, dan satu ad. Nah, ad-nya ini ya. Ini contoh dari ad kreatif kita. Ada gambar dan copywritingnya. Jadi ini adalah salah satu tipe simple campaign. Artinya Anda menggunakan satu campaign, satu objektif iklan, lalu Anda menggunakan satu ad set, satu targeting, atau banyak interest Anda bisa, dengan satu ad kreatif yang sama. Ini ada yang disebut dengan satu campaign dalam simple campaign. Ini adalah simple campaign. Nah, kalau di Facebook sendiri, kita misalnya akan coba, kita pilih objektif iklan kita traffic. Oke, saya akan langsung tes aja biar Anda lebih paham. Oke, traffic, kemudian saya akan contohkan saja.
Oke, kita setup ad account dulu kalau belum ya, karena ini masih akun baru. Kemudian kita klik continue. Lalu di ad set name-nya Anda bisa ganti di sini misalnya ya. Anda bisa triggernya adalah misalnya target interest Anda ya. Interest misalnya interest superhero. Jadi Anda ingin jualan kaos tentang superhero, maka Anda mengincar orang yang suka dengan superhero. Oke, lalu di sini, nah di dalam ad set ini Anda menentukan traffic, dynamic creative, offer, audience, placement, budget, and schedule. Nah ini di sini language, kemudian detail targetnya Anda bisa target di sini ya. Misalnya tadi ada gak ya superhero? Oke, ada ya superhero. Jadi orang-orang di Indonesia yang umurnya 18 sampai 65, pria dan wanita yang interest dengan superhero. Potensial reach-nya mencapai 11 juta, sangat-sangat luas ya teman-teman. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara Anda bisa menentukan mendapatkan potensial reach yang lebih spesifik lagi dan lebih tertarget lagi. Karena ini masih tergolong broad ya, audience Anda masih broad. Kalau yang hampir spesifik, maka semakin spesifik targeting Anda, maka semakin bagus. Oke, ini saya akan sambil contoh. Nah, di sini Anda bisa melakukan edit placement. Nah, placement Anda bisa tempatkan misalnya, saya nggak mau di instant article, saya tidak mau di rat column. Nah, di samping ini ada previewnya ya, previewnya. Kalau misalnya instant article ya seperti ini, iklan Anda akan tayang. Kemudian kalau di feeds, nah seperti ini, iklan Anda akan tayang. Kalau di feeds, suggest videos, nah, seperti ini. Nah, contohnya. Misalnya saya akan edit saja placementnya, saya akan pakai Facebook Newsfeed saja, Instagram juga. Kemudian saya tidak perlu menggunakan audience network, Messenger pun tidak. Oke, nah jadi Anda bisa melakukan edit placement di dalam adset. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur budget and schedule. Ya budget misalnya saya akan testing dengan 50.000 saja dulu. Oke, kemudian kita klik continue. Nah, kita masuk ke dalam format ad atau ad kreatifnya. Nah, di sinilah kita men-setting ad kreatif. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di dalam sini ya. Jadi satu ad set Anda bisa membawahi dua ad yang berbeda. Nah, ini satu ad set Anda bisa membawahi dua ad yang berbeda. Yang satu model cowok, yang satu model cewek. Nah, itu bisa. Di sini Anda bisa misalnya ya, ini contoh saja. Oke. Kita di sini ya. Misalnya saya akan coba membuat iklan sebentar. Saya akan membuat iklan dulu sebentar misalnya. Oke, jadi sebagai contoh saya sudah tadi upload gambar ya. Ini sebagai contoh saja. Ini kata-katanya. Kemudian nah ini adalah gambarnya. Jadi seperti ini. Jika sudah Anda tinggal atur di sini ya, primary text-nya seperti apa, headline-nya apa. Oke, dari atas saja kita ya. Oke, kita nama ad name-nya misalnya model cowok. Nah, ini model cowok misalnya. Kita pilih page-nya kan, pasti ya kita harus punya page untuk menjalankan iklan. Kemudian Instagram kalau Anda belum punya ya Anda buat dan harus dikoneksikan ke dalam Instagram bisnis Anda. Kemudian formatnya Anda mau carousel. Carousel itu yang gambar yang bisa di geser ya kanan kiri. Single image or video atau collection. Sebagai contoh saya pilih single image. Lalu di sini kita edit gambarnya di sini ya, kita masukkan. Ada beberapa ketentuan juga, Anda bisa lihat juga di sini ya. Misalnya nah minimum 254 kali 133 pixel kalau untuk Facebook Newsfeed. Kalau untuk Instagram Newsfeed minimum 500 kali 262 pixel. Jadi ini ada minimumnya, minimum pixelnya, ukurannya, resolusinya. Jadi Anda harus sesuaikan dengan ketentuan yang sudah diberikan Facebook tentunya. Nah, ini hanya sebatas contoh saja. Nah, ini adalah tampilannya ya. Kalau Anda lihat dashboard Newsfeed akan seperti ini. Kalau Anda lihat Instagram feed dia belum ada ya, karena resolusinya tidak memenuhi standar, has no be longer than 500 pixel. Nah, ini contoh saja. Mobile Newsfeed akan seperti ini nanti tampilannya. Nah, masukkan link tujuan dari website Anda, display linknya mau apa, yang ada di sini ya, kaosku.com nanti akan tampil seperti ini.
Saya coba ganti, misalnya klik di sini. Oke. Dia akan berubah. Lalu sambil menunggu ya. Nah, oke, dia akan berubah. Klik di sini ya jadinya. Oke, nah ini pixel. Nah, kita akan bahas bagaimana men-setup pixel. Nah, jika sudah selesai, maka Anda tinggal klik confirm. Nanti akan direview terlebih dahulu oleh pihak Facebook apakah iklan Anda sudah memenuhi atau sudah memenuhi standar atau term condition dari Facebook. Jika tidak ada masalah, iklan Anda akan diinfokan dan bisa running. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi ada simple campaign, artinya Anda menggunakan satu campaign, satu ad set, satu ad. Lalu ada juga misalnya ini satu campaign, dua ad set. Nah, misalnya ini campaign Anda objektifnya traffic. Anda ingin tujuannya mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke website Anda. Lalu Anda membuat dua ad set yang berbeda. Dua ad set yang berbeda itu dengan satu ad set interestnya A, yang satu ad set interestnya B. Nah, ini fungsi ke testing ya nanti ya. Jadi Anda mempunyai dua target berbeda, tapi ingin membuat dua ad set yang berbeda. Makanya Anda harus membuat dua ad set yang berbeda. Jadi satu ad set Anda target dengan interest A. Misalnya contoh, Anda ingin menjual kaos superhero. Anda satu ad set Anda interestnya ad set yang pertama, yang A ini, Anda target orang yang interest dengan superhero. Kemudian ad set yang kedua Anda target orang yang interest dengan Marvel, misalnya yang A ini misalnya dengan DC. Jadi kan dua-duanya seputar superhero. Mana yang lebih perform nantinya Anda bisa cek. Nah, di dalam satu ad set yang berbeda juga Anda ada satu ad juga nih, ad kreatif. Yang satu iklannya model Marvel, yang satu model DC gitu. Jadi Anda bisa melakukan seperti ini, satu campaign, dua ad set dengan dua interest yang berbeda. Atau misalnya dua ad set tapi interestnya sama bisa, tapi Anda mau testing untuk scheduling misalnya. Yang ad set yang pertama Anda schedule misalnya di jam-jam sore, yang ad set yang kedua Anda testing iklan Anda ditayangkan tuh di jam-jam pagi, mana yang nanti akan lebih perform. Nah, bisa seperti itu. Jadi satu campaign bisa dua ad set dengan dua ad kreatif yang berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya satu campaign, tiga ad set yang berbeda. Jadi ada satu campaign, Anda punya tiga ad set yang berbeda. Jadi di satu campaign sebenarnya intinya Anda bisa membuat lebih dari satu ad set jika Anda ingin melakukan testing secara berbeda-beda. Jadi misalnya ad set yang pertama interestnya A, yang ad set kedua interestnya B, ad set yang ketiga interestnya C. Lalu misalnya di ad-nya juga berbeda. Ad yang satu misalnya modelnya cowok, yang satu modelnya cewek, yang satu modelnya anak-anak misalnya. Mana yang lebih perform? Nah, ini tiga ad kreatif yang berbeda. Jadi ada tiga. Jadi dalam satu campaign Anda bisa membuat tiga ad set yang berbeda. Nah, ini Anda bisa lakukan untuk mengetes mana ad set yang pertama, atau ad set yang kedua, atau ad set yang ketiga yang lebih perform. Nah, Anda bisa lakukan tes seperti ini. Oke, kemudian ada lagi satu campaign, ad setnya satu tapi dua ad yang berbeda, dua ad kreatif yang berbeda ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Anda misalnya campaignnya traffic, kemudian ad setnya Anda sudah tetap bahwa one targetnya misalnya interestnya A atau orang-orang yang suka dengan superhero saja. Tapi Anda ingin tes nih dua ad kreatif yang berbeda, satu misalnya yang tadi ya model cowok, yang satu model cewek. Anda bisa lakukan seperti ini. Mana yang lebih perform nanti Anda bisa teruskan, yang tidak perform Anda bisa hentikan iklannya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Kalau tadi Anda memperhatikan dari awal ya susunan campaign structure dari Facebook Ads yang sudah saya jelaskan dari awal ini ya, bahwa di dalam campaign Anda bisa membuat ad set lebih dari satu, di dalam satu ad set juga Anda bisa membuat ad kreatif yang lebih dari satu. Nah, namun bagaimana jika kalau formasinya akan seperti ini? Satu campaign ya, ini campaign 1, ini campaign A lah, let's say ini campaign A, ini campaign B. Oke. Kemudian di campaign A, Anda mempunyai dua ad set yang berbeda. Ad set 1, ini ad set 2. Nah, di dalam campaign B atau campaign B, Anda mempunyai satu ad set saja. Oke, ya. Tapi di satu ad set ini ada satu ad kreatif ya, satu ad kreatif. Di sini satu ad set juga ada satu ad kreatif. Namun di campaign B ini satu ad set Anda membawahi dua ad kreatif yang berbeda.
Jadi dalam satu ad set Anda membawahi dua ad set yang berbeda, dua ad kreatif yang berbeda. Dengan dua ad set, dengan dua ad, apa bedanya sih? Nah, ini saya katakan ini lebih akan lebih perform atau akan lebih berpengaruh pada budgeting Anda atau budget dari iklan Anda. Misalnya gini ya. Oke, misalnya Anda di satu ad set ini kan, di sini kan Anda tempat setting untuk budgetnya. Misalnya Anda setting budget 100.000. Ya, let's say Anda setting budget ini 100.000. Kemudian, karena Anda mempunyai dua ad yang berbeda, maka Facebook akan membaginya kedua ad yang berbeda ini. Dari budget Anda yang 100.000, Facebook secara otomatis akan membaginya. Nah, mana yang akan lebih bagus, maka Facebook akan mendahulukan atau membesarkan budget yang ad yang lebih perform. Misalnya dari ad yang A, oke, ini A ya, dengan ad kreatif yang berbeda, yang B, oke, ternyata B yang lebih perform nih, banyak orang yang klik. Maka Facebook akan memprioritaskan 100.000 budget Anda ini akan lebih ke B. Nah, yang A ini makanya tidak akan budgetnya pasti akan terus berkurang dan tidak selalu perform karena budgetnya akan habis di ad kreatif yang B. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Jadi ini lebih ke budgeting Anda. Nah, lain halnya atau berbalik belakang jika Anda menggunakan campaign A seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mengetes ad set, yang satu ini 50.000, misalnya budgetnya ya, yang ini juga 50.000, maka Facebook untuk ad kreatif yang satu akan memaksimalkan 50.000 ini budget Anda. Nah, yang ad set 2 ini juga akan dimaksimalkan oleh Facebook 50.000 ini ke ad yang kedua ini. Yang ini ya. Jadi ini sama-sama rata nih. Dia dapat 50.000, yang ad kreatif ini dapat budget juga 50.000 dari ini. Sehingga ini akan terlihat lebih fair. Kenapa? Karena yang satu ini dapat budget sama 50.000, yang ad yang ini juga dapat budget sama 50.000. Sehingga nanti bisa terlihat mana yang lebih perform. Sedangkan untuk campaign B, kalau Anda menggunakan satu ad set dengan satu budget, maka Facebook secara otomatis akan memprioritaskan mana ad kreatif yang lebih perform. Kalau misalnya ad kreatif yang B ini yang lebih perform, maka 100.000 Anda akan dimaksimalkan untuk ad kreatif yang B. Maka yang A ini akan sedikit diabaikan karena dia tidak terlihat perform. Makanya kalau Anda melakukan testing untuk model campaign B ini seperti ini, saya rasanya tidak akan fair. Karena Anda tidak bisa menemukan hasil testing yang maksimal karena dari sisi budget Facebook akan otomatis memprioritaskan mana yang lebih perform. Nah, kalau untuk campaign A yang ini ya, campaign A yang ini akan terlihat lebih fair karena semua ad kreatifnya dapat budget 50. Jadi yang ini rata 50, yang ini rata 50. Nah, maka bisa dilihat mana yang lebih perform. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini lebih ke budget dan cara agar Anda melakukan testing lebih efektif lagi. Jadi seperti itu, Anda memahami campaign structure dari Facebook. Intinya adalah campaign itu ada yang namanya campaign objektif, di mana Anda melakukan setting objektif iklan Anda di awal. Kemudian ada ad set, di mana Anda melakukan setting audience, placement, budget, schedule, dan yang ketiga ada yang ad kreatif, yaitu tempat di mana Anda melakukan setting image iklan Anda dan copywriting iklan Anda. Dari satu ad set bisa membawahi dua ad, atau dari dua ad set yang berbeda juga bisa membawahi dua ad kreatif yang berbeda juga, atau satu campaign bisa membawahi 3 ad set yang berbeda. Oke, demikian video ini, semoga bisa Anda pahami dengan maksimal. Kita akan ketemu di video selanjutnya.